Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas bab yang terakhir, yaitu bab 6 dengan judul Meniti Hidup dengan Kemuliaan. Tapi sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita mulai pelajaran ya. Yaitu kita akan membahas tentang pengendalian diri, atau yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs. Pengendalian diri atau kontrol diri di sini adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Nah, pengendalian diri di sini merupakan perjuangan yang bersungguh-sungguh untuk melawan egoisme atau yang dimaksud dengan nafsu pribadi. Lalu selanjutnya di sini yang kedua ada berprasangka baik atau husnuzon. Husnuzon di sini berasal dari kata Arab yaitu husnu yang artinya baik dan zan yang artinya prasangka. Dan menurut istilah, husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Jadi orang itu akan selalu bersifat positif terhadap orang lain atas apa yang dilakukannya. Nah, lalu di sini ada macam-macam husnuzon. Yang pertama yaitu husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita itu harus selalu berprasangka baik terhadap Allah, apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Misalnya kita dalam keadaan sakit, kita harus berhusnuzon kepada Allah bahwa dengan sakit itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Lalu misalnya Allah tidak mengabulkan permintaan kita. Nah, mungkin nanti akan ada hal yang lebih baik daripada apa yang diinginkan kita. Jadi kita harus selalu berhusnuzon terhadap Allah dan juga takdir-takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Lalu yang kedua ada husnuzon terhadap diri sendiri. Ya, di sini maksudnya husnuzon terhadap diri sendiri di sini percaya diri dan tidak merasa rendah di hadapan orang lain. Nah, contoh perilaku husnuzon terhadap diri sendiri di sini yaitu tidak bergantung kepada orang lain, lalu gigih, berinisiatif, rela berkorban, dan memiliki semangat yang kompetitif. Jadi untuk dirinya sendiri, dia itu percaya bahwa dirinya itu pasti bisa melakukan sesuatu yang menurutnya dia itu tidak bisa melakukannya, tetapi dengan kita berhusnuzon kepada diri kita sendiri bahwa kita yakin kita pasti bisa melakukan sesuatu hal tersebut. Lalu yang ketiga yaitu husnuzon terhadap sesama manusia. Jadi di sini kita itu tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain, baik itu dalam meragukan kemampuan orang lain atau tidak, atau selalu semua orang itu dipandang baik, dipandang tidak baik, ya seperti itu. Kita itu selalu berhusnuzon, kita itu selalu bersuuzon kepada orang lain, itu tidak boleh. Kita itu harus selalu berhusnuzon terhadap sesama manusia. Contohnya di sini itu tidak mudah menuduh orang lain dan tidak iri hati juga terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dan bersedia bekerja sama dengan orang lain dalam hal kebaikan. Lalu selanjutnya di sini ada persaudaraan atau yang dimaksud dengan ukhuwah. Jadi pengertian persaudaraan di sini menurut bahasa ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan Islam, dan secara istilah ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan juga rasa saling percaya terhadap saudara seakidah.
Lalu di sini dalam tiga tadi, yaitu pengendalian diri, berhusnuzon, lalu ukhuwah atau persaudaraan, kita dapat menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, pengendalian diri, yaitu bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan dari orang lain. Yang kedua, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah. Yang keempat, yaitu menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain. Dan yang terakhir, yaitu mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berprasangka baik di sini atau dimaksud dengan husnuzon dalam menerapkannya, yaitu memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. Dan yang kedua, menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain. Kita tuh harus berhusnuzon kepada orang lain, bahwa mereka itu juga bisa berpendapat, bisa berpendapat. Jadi kita itu bisa bertukar pendapat dengan orang lain gitu. Dan memberi sumbangan sesuai kemampuan dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial. Terus mengerjakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Lalu selanjutnya di sini contoh persaudaraan, yaitu menjenguk, mendoakan orang yang sedang sakit atau terkena musibah. Terus yang kedua, mendamaikan teman atau saudara yang sedang berselisih. Lalu yang ketiga, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Dan menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan juga budaya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tapi sebelum pelajaran hari ini ditutup, mari kita membaca alhamdulillah dan berdoa bersama. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin.